Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar a'adzani wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di masjid ini, di tempat ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kita rezeki yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala terima amal-amal soleh kita. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita datang ke masjid ini untuk belajar ilmu agama menjadi sebuah amalan yang dengannya Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ada sebuah nikmat yang nikmat ini Allah berikan kepada kita. Ini nikmat yang besar, nikmat yang tidak Allah berikan kecuali hanya kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Yang Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, fa innallaha yu'til iman ala man ahabba wa la man yuhib. Sesungguhnya fa innallaha a'ta dunya ala man ahabba wa la man yuhib. Fa innallaha la yu'til iman illa man yuhib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Tapi Allah tidak berikan iman kecuali hanya kepada orang-orang yang Allah cintai. Kalau kita diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda bahwasannya Allah mencintai kita. Adapun kalau Allah berikan harta, belum tentu itu tanda Allah mencintai dia. Bahkan bisa jadi salah satu cara Allah membiarkan seorang hamba dalam kehancuran, Allah bentangkan bagi dia dunia, tapi Allah jadikan dia lalai untuk mengingat Allah. Bukan dari ciri Allah mencintai seorang hamba, Allah bentangkan dunianya, bukan.
Bukan pula menjadi ciri ketika Allah murka dan marah atau Allah benci kepada seorang hamba, Allah sempitkan dunianya, bukan. Dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala la ta'dilu janahal bawdah. Kata Rasulullah SAW, dunia di sisi Allah tidak senilai dengan sayap nyamuk. Walau kana dunya indallah ta'dilu janahal bawdah, masaqal kafir syurbatal ma. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala senilai dengan sayap nyamuk, Allah tidak berikan kepada orang-orang yang kafir kepada Allah walaupun seteguk air. Tapi ternyata orang terkaya di dunia siapa Pak sekarang? Orang muslim atau orang non muslim? Orang non muslim. Apakah Allah mencintai mereka? Bukan. Bahkan bisa jadi kalau ada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala tidak bentangkan dunia kepada dia, tapi Allah berikan dia kekhusyuan ibadah, kelezatan salat, nyaman dalam keimanan, berarti Allah mencintai dia. Walau basatallahu rizqa li'ibadi labagha fil ard, walakin yunazzalu biqadari ala man yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Allah bentangkan dunia ini kepada siapa saja yang mereka Allah bentangkan, la baghaw fil ardi, tentulah mereka akan merusak di muka bumi. Walakin yunazzalu biqadar, akan tetapi Allah turunkan sesuai kadarnya. Allah berikan dunia untuk kebaikan untuk kita. Allah berikan dunia itu bagi siapa saja, tapi iman tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah inginkan untuk dia surga. Karena surga Allah hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka dari itu kalau ada orang yang hatinya digerakkan oleh Allah tentang keimanan, dicintakan tentang ilmu, dirindukan tentang nasihat, dilezatkan tentang solat, dinyamankan dengan sedekah, bahkan dicintakan dengan Quran, itu tanda Allah mencintai dia dan Allah menginginkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ada orang yang Allah berikan keimanan, Allah berikan hidayah, lalu Allah Subhanahu wa taala pancarkan dengan ilmu, ada syaitan yang tidak mau masuknya manusia ke dalam surga. Dia berusaha supaya manusia ini merasa baik, merasa benar, padahal dia sudah melenceng dan jauh dari Allah. Bahkan syaitan berusaha membuat manusia itu tersesat dan mereka menyangka mereka di atas ketaatan kepada Allah. Itulah yang namanya tipu daya syaitan. Dan hidup kita selalu dalam peperangan dan selalu dalam hadapan musuh kita, tipu daya syaitan, sampai kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah, teman-teman, ikhwan fiddin wa akhwatu fillah, maka dari itu nikmat yang besar ini penjagaannya pun berat. Setiap nikmat harus dijaga. Tapi nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Apalagi kita. Ya subhanallah. Kalau malaikat beriman kepada Allah, karena pasti malaikat melihat Allah. Kalau para nabi beriman kepada Allah, tentu imannya besar, lebih besar dari kita tanpa kita ragukan. Tapi karena dia melihat Allah. Kalau para sahabat beriman dengan Al-Quran, karena mereka melihat langsung mukjizat Rasulullah SAW. Kita gak pernah melihat Rasulullah, gak pernah melihat Allah, lalu Allah jadikan di hati kita beriman kepada Quran. Bukankah ini anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah ini berupa pemberian Allah yang terbesar untuk kita? Maka dari itu nikmat ini jaga. Bukan nikmat sembarangan. Tapi nikmat ini untuk tetap terjaga di dalam hati butuh perjuangan. Butuh keseriusan, butuh kesungguh-sungguhan. Karena syaitan telah bersumpah di depan Allah, la'aghwiyannahum ajma'in. Ya Allah, aku pasti akan sesatkan seluruh hambamu. Di mana dia bilang itu? Di hadapan Allah, Pak. Dia deklarasikan di hadapan Allah. Bahkan dia katakan la'ughwiyannahum, pakai lam taukid dan nun taukid, pasti aku bersumpah akan menipu daya mereka.
kecuali satu. Kecuali satu disebutkan di situ. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali satu. Mereka hambamu yang mukhlas, yang ikhlas, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan mukhlas itu tauhid? Karena kalimat ikhlas yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa kalimat la ilaha illallah dikatakan kalimat ikhlas? Karena kalimat yang memurnikan penghambaan hanya kepada Allah. Karena makna ikhlas secara bahasa Arab, bukan bahasa kita. Kalau bahasa kita ikhlas berarti apa? Legowo, ridho, lapang dada, itu ikhlas bahasa kita. Tapi ikhlas menurut bahasa Arab itu murni. Sesuatu yang murni dan tidak tercampur itu namanya khalis. Khalis, murni. Ketika ikhlas berarti memurnikan, tidak dicampur dengan apapun. Ketika bercampur maka dikatakan syirik, bercampur, musyarakah. Apa yang kita ikhlaskan untuk Allah? Kan iblis mengatakan, ya Allah, aku akan sesatkan semua hambamu, aku tidak akan biarkan mereka masuk ke dalam surga, dan berikan aku hidup umur. Pandirni ila yaumi yub'atsun. Minta dia. Dia minta kepada Allah, ya Allah biarkan aku hidup sampai hari kiamat. Apa yang mendorong dia untuk bertekad hidup sampai hari kiamat? La ughwiyannahum ajmain. Aku mau menyesatkan seluruh manusia. Tapi ternyata ada satu kelompok yang Allah jaga. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali mereka hamba-hambamu yang murni, memurnikan kepada Allah. Ini akan kita bahas, apa yang dimurnikan untuk Allah. Kalau ini kita murnikan betul-betul hanya untuk Allah, maka iblis sulit mengganggu kita. Maka dari itu Rasulullah SAW qarinnya pun menjadi Islam. Maka dari itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berjalan dan berpasan dengan syaitan, syaitan pun minggir dari dia. Apa yang menyebabkan mereka begitu ditakuti, disegani oleh syaitan? Mukhlasin, keikhlasan mereka. Apa yang mereka ikhlaskan? Yang mereka ikhlaskan adalah ibadah dan tujuan hidup mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas, apa judul bahasan kita hari ini? Ringan tapi menentukan surga atau neraka. Kecil, mudah, dianggap sepele, tapi ternyata kunci dari surga. Kalau kau tidak punya ini, kalau kau tidak jaga ini, kalau kau tidak memahami ini, maka belum tentu kau akan masuk ke dalam pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan, inilah kunci surga. Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Maka Rasulullah SAW katakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Idza sa'alaka ahlul Yaman miftahul jannah faqulu lahum." Kalau orang Yaman tanya kepadamu tentang kunci surga. Karena ketika itu orang yang ditugaskan Rasulullah SAW untuk berdakwah ke Yaman adalah Abdullah bin Mas'ud. Pernah juga diantaranya adalah Abu Musa al-Ash'ari. Pernah juga Ali bin Abu Thalib. Pernah juga sahabat-sahabat yang lain. Tapi yang pertama kali memasukkan dan masuk ke dalam Yaman untuk mendakwahkan adalah Abdullah bin Mas'ud. Maka Rasul mengatakan, pertama kali yang kau dakwakan kepada mereka la ilaha illallah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ya Abdullah bin Mas'ud, kalau mereka tanya kepadamu apa kunci surga, maka katakan pada mereka, kunci surga adalah la ilaha illallah. Ini kata para ulama, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Maka orang yang memiliki atau orang yang mengucapkan la ilaha illallah ringan di lisan, tapi berat di timbangan. Ringan diamalkan, tapi berat di sisi Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat, dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW mengatakan, innallaha
sayakhallisu rijalan min ummati ala ru'usil khalaik. Sesungguhnya Allah nanti akan memilih dan melihat dari hamba-hambaku dan dikumpulkan di depan banyak makhluk. Ketika dikumpulkan banyak makhluknya, maka nanti akan datang seorang laki-laki, yunsharu alaihi tis'a wa tis'ina sijilan. Seorang laki-laki yang memiliki 99 catatan dosa. Wa kullu sijil mithlu maddul basar, yang satu catatan dosanya kalau dibentangkan sejauh mata memandang. Pernah di pinggir laut, Pak? Duduk di pinggir pantai, lihat pinggir pantai sejauh mata memandang itu akan kelihatan laut. Orang ini, dia sejauh mata memandang itu catatan dosa. Dan dia punya 99 catatan dosa yang satu catatannya sejauh mata memandang. Ya Rabb, besarnya, banyaknya, luasnya. Maka dikatakan kepada orang ini, ketika dilihat catatannya semua, dikatakan pada dia, atungkiru hadha syai'. Ini catatan semua. Ditanya, apakah kau mengingkari catatan ini? Benar apa salah dalamnya nih? Dia katakan, la ya Rabb, enggak ada yang salah. Adlimuka katabat hafizun, apakah malaikat-malaikat pencatat amalan menzalimi engkau? Dia bilang, ya la ya Rabb, enggak ya Allah, enggak ada yang zalim. Catatan ini benar. Kenapa? Karena dia enggak bisa mengelak. Bumi menjadi saksi, tangan menjadi saksi, kaki menjadi saksi, bahkan semua akan menjadi saksi tentang apa yang dicatatnya. Kenapa Allah bawa catatan, Pak? Bukankah Allah Maha tahu tentang apa yang kita perbuat? Mengapa harus dicatat? Kan Allah tahu apa yang kita perbuat. Kenapa harus ada malaikat yang mencatat, lalu catatan itu dibawa kepada kita? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan lupa dengan perbuatan kita? Tidak. Lalu kenapa ada catatan? Manusia sifatnya adalah pengingkar. Coba saja. Satu pengingkar, dua pelupa. Enggak, saya enggak pernah melakukan itu. Lupa dia. Agar hari itu hari yang tidak ada kezalimannya, dibawa catatan. Siapa yang butuh catatan ini? Allah enggak butuh. Yang butuh itu kita. Karena kalau nggak ada catatan, ya subhanallah, coba tanya orang-orang yang punya hutang dan nggak dicatat hutangnya. Ingat nggak sama hutangnya? Kayaknya anda nggak pernah hutang sama antum, kapan ya? Subhanallah. Kayaknya waktu itu antum sedekah apa hadiah gitu kan? Ya Rob, hadiah. Ya subhanallah. Itu catatan-catatan dunia. Begitupun ketika di akhirat akan dibuatkan catatan. Catatan akan menjadi saksi, tangan menjadi saksi, kaki menjadi saksi. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Bahkan bumi akan menjadi saksi mengeluarkan apa yang pernah dikuat. Ya Allah, dia pernah berzina di atas aku. Bumi bersaksi, ya Allah, dia pernah sujud di atas aku. Bumi bersaksi, ya Allah, dia pernah melangkah untuk ke tempat maksiat, aku menjadi saksinya. Enggak ada tempat berlindung ketika itu, semua menjadi saksi. Maka apa kata Allah? Al-yaum, hari ini, kata Allah, kau tidak akan dizalimi. Halaka hasanah, apakah kau punya kebaikan? Dia bilang, enggak punya kebaikan ya Allah. Ini manusia. Coba perhatikan. Ketika dikeluarkan, ketika kejelekan enggak ditanya, langsung dikeluarkan. Ini kejelekan, baca, benar enggak? Benar ya Allah. Ada yang salah? Enggak ada. Ketika kebaikan belum dikeluarkan, ditanya dulu sama dia, pernah nggak buat baik? Dia bilang, ya Allah, aku nggak pernah buat baik. Lupa dia. Maka kata Allah, hari ini kau tidak akan pernah dizalimi. Kau pernah melakukan sebuah kebaikan. Yang saking banyaknya perbuatan dosa dia, yang baiknya dia lupa. Maka ketika dikatakan pada fayukhraju bitaqatin, dikeluarkan sebuah catatan kecil sebesar ini, Pak, sebesar bitaqah. Catatan kebaikannya cuma sebesar bitaqah. Tadi catatan kejelekannya satu mata memandang sejauh apa? Satu catatannya
Sejauh mata memandang. Jadi kalau sejauh mata memandang, ya subhanallah, dia punya 99 catatan sejauh mata memandang. Maka Allah memerintahkan, letakkan 99 catatan kejelekan tadi di satu timbangan. Keadilan ditimbangkan. Diletakkan 99 catatan tadi. Maka diletakkan satu catatan kebaikan yang pernah dia dilakukan di timbangan yang lain. Ternyata catatan yang kecil ini lebih berat di sisi Allah dibanding dosa-dosanya. Ketika dibuka, ternyata catatannya dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Betapa besarnya keutamaan bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tidak semua orang Allah mudahkan mengucapkan la ilaha illallah. Itu hadiah, itu hidayah, itu pemberian Allah yang besar. Coba perhatikan, apakah semua orang yang pernah melihat mukjizat Rasulullah akan mengucapkan la ilaha illallah? Tidak, Pak. Enggak semua orang melihat mukjizat Rasulullah mau mengucapkan la ilaha illallah. Apakah orang yang paham bahasa Al-Quran langsung mau mengucapkan la ilaha illallah ketika mendengarkan keagungan Quran dan keajaiban Quran? Tidak. Bahkan ada orang yang tahu Rasulullah, yang hidup bersama Rasulullah, yang dia melihat langsung mata kepalanya mukjizat Rasulullah, bahkan dia hidup bersama Rasulullah satu rumah lebih daripada 15 tahun atau 20 tahun. Tapi dia enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Siapa itu? Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Rasulullah. Hidup sama Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW usia kecil, meninggal bapaknya. Rasulullah hidup sama ibunya. Begitu ibunya menjenguk kuburan bapaknya, ibunya meninggal. Akhirnya Rasulullah dididik oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Ternyata di usia 6 atau 7 tahun, Abdul Muttalib meninggal. Lalu Abdul Muttalib sengaja menitipkan kepada Abu Thalib. Padahal ketika itu ada beberapa paman Rasulullah SAW yang hidup. Yang paling tua di antaranya adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah SAW. Yang kedua Abu Thalib. Secara ekonomi Abu Lahab lebih sempurna, lebih kaya, memiliki kemampuan ekonomi. Tapi pamannya, papi kakeknya Abdul Muttalib sudah tahu, Abu Thalib lebih mencintai Rasulullah. Akhirnya dititipkan kepada Abu Thalib. Apakah Abu Thalib dia tidak tahu? Ini ayahnya Ali bin Abu Thalib. Apakah dia tidak kenal Rasulullah? Dia kenal Rasulullah. Bahkan dalam sebuah riwayat, Abu Thalib mencintai Rasulullah lebih mencintai daripada anak-anaknya. Sampai dalam sebuah riwayat, Rasulullah boleh tidur di atas dipannya dan di atas ranjangnya Abu Thalib. Anak-anaknya tidak ada yang boleh masuk kamar Abu Thalib. Bagaimana cintanya Abu Thalib kepada Rasulullah SAW. Kenapa dia cinta kepada Rasulullah? Karena dia tahu orang ini amanah, orang ini jujur, orang ini benar, orang ini bersih, orang ini suci. Dia tahu. Bahkan ketika setiap orang-orang Quraisy ingin membunuh Rasulullah, siapa yang paling depan membela Rasulullah SAW? Abu Thalib. Sampai suatu hari mengatakan, "Ya Muhammad, orang-orang Quraisy datang padaku. Kalau kau mau menjadi raja, mereka akan berbaiat dan mengangkat kau jadi raja. Kalau kau mau harta, mereka akan kumpulkan harta di Mekah ini dan dihadiahkan untukmu. Kalau kau mau wanita, maka akan dipilihkan wanita tercantik untukmu dan dinikahkan padamu. Jangan ganggu Tuhan-Tuhan mereka." Apa kata Rasulullah? Kalau seandainya matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, tidak akan pernah kutinggalkan dakwah ini. Ketika Rasul menjawab itu, di mana posisi Abu Thalib? Membela musyrikinkah atau bersama Rasulullah? Dia bersama Rasulullah. Jangan ganggu ponakanku. Dia sudah menjawab, dia tidak mau. Datang lagi mereka. Ya sudah ya Abu Thalib, kalau memang itu ponakan yang kau cintai, bagaimana kalau kami berikan engkau anak yang lebih baik, lebih gagah, tukar kepada Muhammad. Mau diberikan nih seorang anak yang digantikan untuk Muhammad. Apa kata Abu Thalib? Betapa zalimnya kalian. Kalian ingin kasih anak kalian kepadaku supaya ku didik dan ku sayang, tapi ku kasih anakku kepada kalian supaya kalian bunuh. Ini kezaliman. Tidak akan pernah mau ku berikan anakku pada kalian.
Habis berpikir mereka gimana caranya merayu Abu Thalib supaya menyerahkan Nabi Muhammad SAW pada mereka. Yang kita ingin tegaskan di sini apa? Betapa dalamnya pengetahuan Abu Thalib tentang Rasulullah SAW. Bahkan di akhir hayatnya Abu Thalib meninggal. Dalam sebuah riwayat dikatakan dikarenakan sakit setelah pemboikotan 3 tahun. Ketika semua jalan tidak dapat supaya Rasulullah SAW diberikan, maka orang musyrikin Quraisy ketika itu bersepakat boikot Rasulullah. Maka ketika itu yang mau bersama Rasul diboikot, yaitu pertama adalah Banu Hashim. Bani Hashim mau bersama Rasulullah SAW. Dan juga di antara sebagian Quraisy, tapi sebagian lagi tidak mau. Dan Abu Thalib ketika itu masuk dalam barisan yang diboikot. Dia rela, lapar, sakit bersama Rasulullah SAW. 3 tahun diboikot. Sampai dalam sebuah riwayat, kalau ada anak-anak bayi yang nangis karena kelaparan, maka ibu-ibu mereka cuma menghidupkan kompor, lalu mereka masukkan api, mereka masukkan batu, mereka seolah-olah masak dan terus masak sambil anaknya menangis sampai anaknya tertidur karena lapar. 3 tahun terjadi. Yang akhirnya pemboikotan ini batal. Setelah batal pemboikotan ini, Abu Thalib wafat. Perhatikan ini wafatnya Abu Thalib. Ketika wafatnya Abu Thalib, yang datang kepada dia orang yang terbaik akhlaknya, orang yang tersantun tutur katanya, orang yang paling dia cintai, orang yang dia tahu kejujurannya, orang yang dia tahu ini orang adalah amanah, tidak pernah bohong, datang kepada Abu Thalib. Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang akan aku bela kau nanti di hadapan Allah. Apakah Pak Abu Thalib mau mengucapkan? Dalam riwayat Bukhari dikatakan famata ala kufrin, mati dalam kekafiran dan enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kita enggak pernah dengar suara Rasulullah. Kita enggak pernah melihat mukjizatnya Rasulullah langsung keluar tangannya itu berupa air. Kita enggak pernah melihat bagaimana akhlak Rasulullah, tapi Allah bukakan hati kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Padahal ini adalah miftahul jannah, kunci surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang mau kita ingkari dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita merasa sedih ketika ada orang kaya lalu kita tidak sekaya dia, sementara dia di atas kemaksiatan dan di atas kesyirikan kepada Allah? Apakah kita merasa Allah tidak mencintai kita karena ada orang lebih gagah dari kita, sementara dia di atas kemaksiatan dan kekufuran kepada Allah? Ketika kita di atas keimanan, di atas la ilaha illallah, di atas agama yang benar, apalagi di atas pemahaman agama yang benar, sesungguhnya itu nikmat Allah yang paling besar untuk kita. Ini orang punya 99 catatan, tapi ternyata catatannya dibawakan kalimat la ilaha illallah, dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh wa Isa abdullahi wa rasul wa jannatul haqq wa naru haqq adkhalallahu jannah min aibaba thamaniya sya'. Oh, kama qala Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat dikatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan dia bersaksi bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah dan utusan Allah, dan dia bersaksi bahwasannya Isa adalah utusan Allah, dan dia bersaksi bahwasannya surga itu benar, dia bersaksi bahwasannya neraka itu benar. Apa kata Rasulullah? Adkhalahullahu jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga, dan dia boleh masuk dari 8 pintu yang dia suka, mana yang dia pilih. Bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Banyak hadis-hadis yang berkaitan tentang la ilaha illallah. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, afdalul dzikir wa afdalud du'a, afdalul dzikir la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baiknya zikir adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan sebaik-baiknya doa adalah mengucapkan alhamdulillah. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis-hadis juga disebutkan bahwasannya
Dalam sebuah riwayat dikatakan, ini hadis yang sahih, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Di dalam riwayat-riwayat, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lalu dikatakan dia bersaksi bahwasannya Isa adalah Rasulullah, yang kalimatnya yang Allah lemparkan kepada Maryam, surga itu benar, neraka itu benar, adkhalahul jannata ala ma kana minal amal, Allah masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalnya. Adkhalahul jannata ala ma kana minal amal, Allah masukkan dia ke surga bagaimanapun amalnya. Di dalam riwayat lain ada yang menyebutkan bahwasannya Allah berfirman dalam hadis yang sahih, hadis Muslim. Hadis Muslim dikatakan, wa bi'izzati wa jalali la ukhrijan, dalam sebuah riwayat dikatakan wa bi'izzati wa jalali wa 'idhmati la ukhrijanna minan nari man qala la ilaha illallah. Akan demi kemuliaanku, demi keagunganku, demi kebesaranku, la ukhrijanna minan nar, pasti aku akan keluarkan orang dari api neraka, man qala la ilaha illallah, bagi mereka yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita lihat kepada hadis-hadis ini, ada hadis yang mengatakan bahwasannya orang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ada lagi hadis yang mengatakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu dikeluarkan dari neraka. Maka para ulama menyebutkan, apa yang dimaksud bahwasannya orang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, orang yang mengucapkan la ilaha illallah adalah dikeluarkan dari neraka. Karena seolah-olah yang namanya masuk surga, apakah dia akan masuk neraka? Kalau dia masuk neraka, berarti dia pernah ke neraka, apakah dia masuk ke surga? Maka itu para ulama mengatakan, la ilaha illallah itu adalah sebuah kalimat yang menyebabkan Allah tidak akan pernah menjadikan dia kekal di neraka. Kalau dikatakan dia masuk surga, dia akan masuk surga. Kalau dikatakan dia masuk neraka, seandainya dia masuk neraka, Allah pasti akan keluarkan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika sudah selesai semua dosa-dosanya, ketika sudah terlihat bahwasannya Allah telah menggugurkan dosa-dosanya, tinggallah kebaikan dia ucapan la ilaha illallah. Maka itu dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika penghuni surga atau penghuni neraka dimasukkan ke dalam neraka, dan ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah dimasukkan ke dalam neraka. Begitu dia bertemu begitu penyembah berhala masuk neraka, bertemu dengan orang Islam pun yang masuk neraka, lalu penyembah berhala mengatakan, kau saja mengucapkan la ilaha illallah masuk neraka. Allah mendengar itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada neraka dan penghuni neraka, keluarkan semua dari neraka yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga dikeluarkanlah semua yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dari api neraka, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Maka itulah keutamaan besar bagi kita, Allah mudahkan untuk memahami dan mempelajari la ilaha illallah. Tapi ingat, kalimat ini bukan hanya sekedar kalimat yang tidak ada konsekuensinya. Setiap kalimat yang kita tuturkan, setiap perkataan yang kita deklarasikan, syahadat itu adalah deklarasi. Setiap ucapan yang kita tampakkan, pasti ucapan itu punya konsekuensi, punya keharusan, punya sebuah komitmen dalam kalimat itu. Kalau cuma sekedar mengucapkan lalu tidak komitmen dengan ucapan, semua orang bisa berucap. Bukankah orang munafik juga mengucapkan la ilaha illallah? Bahkan mereka mengucapkan la ilaha illallah di depan Rasulullah. Bahkan mereka mengucapkan la ilaha illallah di masjidnya Rasulullah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang munafikin? Innal munafikin fi darki asfali minan nar. Orang munafik di neraka yang paling bawah. Yang paling bawah, lebih jelek daripada orang kafir, karena dia membohongi kaum muslimin dan membohongi dirinya sendiri. Kalau begitu, kalimat ini mempunyai konsekuensi. Kalimat ini mempunyai makna. Kalimat ini punya kandungan yang menjadi sebuah tanggung jawab.
Banyak kaum muslimin ketika mendengar hadis-hadis yang berkaitan tentang pentingnya kalimat la ilaha illallah, lalu sudah mengatakan sudah aman, saya sudah mengucapin la ilaha illallah. Apalagi Ustaz tadi bilang ada orang 99 membawa catatan dosa, lalu cuma bawa la ilaha illallah, dia masuk surga. Habis ini habis taklim udah anda ngapa-ngapain, nggak mau taklim lagi, yang penting udah la ilaha illallah. Kamu salah paham, taklimnya sampai selesai, jangan cuma setengah. Setengahnya masih serius, setengahnya lagi ngantuk. Sampai rumah akhirnya yang penting kan udah ngucapin la ilaha illallah Ustaz. Ya subhanallah. Pahami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Allah berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, kata Allah. Perhatikan ini. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah illa wa hum musyrikun, kecuali mereka juga melakukan kesyirikan. Allah sebutkan wa ma yu'minu aktsaruhum billah, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah. Ada imannya tidak? Banyak atau sedikit? Kebanyakan mereka, kata Allah, beriman kepada Allah. Illa wahum musyrikun, kecuali mereka pun berbuat syirik. Ternyata banyak Allah gambarkan di Quran. Mereka beriman kepada Allah, tapi mereka berbuat syirik. Disebutkan oleh para ulama, apa maksud ayat ini? Mereka beriman tapi mereka syirik. Karena tidak akan mungkin dikatakan beriman kalau mereka berbuat syirik. Tidak akan mungkin dikatakan tauhid kalau mereka berbuat syirik. Ada yang menafsirkan, mereka percaya adanya Allah. Mereka tahu Allah pencipta. Mereka tahu Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tapi mereka tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka beriman dari sisi Allah pencipta, pengatur, pemilik, tapi mereka berbuat syirik dari sisi peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, kalau ini keadaannya beriman tapi dicampur kesyirikan, apakah dia akan mendapatkan keutamaan hadis yang berkaitan tentang bitokoh tadi? Hadis yang berkaitan tentang la ilaha illallah tadi? Tidak. Karena sudah kita buka dari awal bahwasannya orang yang akan diselamatkan oleh Allah mukhlasin, mereka ikhlas, murni, tidak bercampur. Sementara orang ini sudah bercampur. Maka itu para ulama menyebutkan, disebutkan oleh para ulama bahwasannya la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar ucapan. La ilaha illallah itu bukan hanya sebuah perkataan. Tapi la ilaha illallah itu memiliki sebuah konsekuensi, memiliki sebuah keharusan. Dan la ilaha illallah itu memiliki kandungan-kandungan yang tidak boleh dilanggar dengan perbuatan. Jika perbuatan bertentangan dengan ucapan, maka mana yang diutamakan? Ucapan atau perbuatan? Ucapan dengan perbuatan berbeda. Mana yang didahulukan? Hah? Ada laki-laki bilang sama perempuan, kamu satu-satunya yang saya cintai. Ucapannya. Tapi ternyata perempuan yang gak ada, semua perempuan dia bilang kamu satu-satunya yang saya cintai. Iya, ini perbuatannya berbeda dengan ucapannya. Atau sama seperti orang mengatakan, ketika dia ditangkap sama polisi, ditanya sama polisi, kamu maling nggak? Pak, saya nggak maling, Pak. Sumpah saya nggak maling. Ucapan dia sampai dia bersumpah saya nggak maling. Bapak boleh tanya sama siapapun, saya nggak maling. Tapi ternyata polisi simpen CCTV, dia yang maling, perbuatannya maling. Mana yang akan menjadi hukum bagi polisi? Perbuatannya yang menjadi hukum bagi polisi. Lah dia pun begitu, ya Allah, aku mengucapkan la ilaha illallah ya Allah. Mengucapkan la ilaha illallah. Lalu dia membawakan dalil-dalil, kan saya sudah ucapkan la ilaha illallah. Tapi ternyata perbuatannya, tingkah lakunya, imannya bertentangan dengan ucapannya. Lalu dia tetap berkata, saya tetap beriman kepada Allah. Bisa jadi perbuatanmu membatalkan ucapanmu. Maka itu, la ilaha illallah memiliki rukun, memiliki konsekuensi, memiliki makna.
Apa konsekuensinya? Di antara konsekuensi la ilaha illallah, karena la ilaha illallah artinya adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini makna la ilaha illallah. Kalau ada orang memaknakan la ilaha illallah di luar makna ini, maka itu tidak tepat untuk menafsirkan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalau diartikan la ilaha illallah hanya mengartikan aku mengakui tidak ada pencipta selain Allah, maka pengartian la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta selain Allah ini pengartian yang salah. Loh, bukankah betul Allah pencipta? Betul Allah pencipta. Tapi untuk mengartikan la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah, ini tidak tepat. Karena kalimat la ilaha illallah memasukkan seorang ke dalam Islam, membedakan antara muslim dan bukan muslim. Tapi mengakui Allah pencipta belum tentu memasukkan orang ke dalam Islam. Benar apa salah? Yakin? Apa dalilnya? Al-Quran. Al-Quran dalilnya. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kau tanya pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, orang-orang itu akan mengatakan Allah. Ketika Allah bertanya kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Allah bertanya kepada iblis, wahai iblis, kenapa kau enggak sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apa jawaban iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, masa aku sujud kepada dia? Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Dia menyangka api lebih hebat dari tanah. Tapi ada sebuah poin di sini. Dia mengakui yang menciptakan dia adalah khalaqtani. Ya Allah, kau ciptakan aku minan nar. Kau ciptakan aku dari api, ya Allah. Kalau seandainya pengakuan Allah pencipta sudah masuk ke dalam Islam, adakah di antara kita yang bermazhab bahwasannya iblis termasuk Islam? Iblis mengakui Allah menciptakan. Di Quran disebutkan. Bahkan iblis mengatakan, wa bi'izzatika. Dengan kemuliaanmu ya Allah. Izzah. Dia mengakui Allah punya sifat izzah. Tapi setelah itu dia bersumpah, la'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan manusia. Lah kalau begitu kenapa iblis ini kafir? Dia mengakui Allah itu izzah. Ya Rabbi bima aghwaytani. Dia dalam ayat yang lain dikatakan dia panggil Allah dengan Rabbi. Ya Rabbi bima aghwaytani. Ya Allah, ketika kau biarkan aku dalam kesesatan ini, aku akan menyesatkan mereka. Dia panggil Allah izzah. Dia panggil Allah Rabbi. Dia katakan, ya Allah, kau ciptakan aku. Lalu pertanyaannya, apa yang menyebabkan iblis dia tetap kafir dan dimasukkan neraka oleh Allah? Kesombongan dan tidak mau taat kepada Allah. Di mana bentuk ketaatannya? Ketika Allah perintahkan sujud kepada Adam. Bukan kesombongan dia kepada Adam yang menjadi masalah. Kesombongan dia tidak mau mematuhi perintah Allah. Berapa kali sujud disuruh Adam tidak mau? Berapa kali sujud yang ditinggalkan oleh iblis? Berapa kali sujud ditinggalkan oleh iblis? Sekali sujud. Sekarang ada orang ngucapin la ilaha illallah satu hari lima waktu enggak sujud sama sekali sama Allah. Padahal sudah dipanggil hayya ala shalah, hayya alal falah. Kalau begitu, la ilaha illallah bukan maknanya tidak ada pencipta selain Allah. Karena mengakui Allah pencipta itu benar, itu harus. Tapi belum masuk ke dalam level seorang itu masuk ke dalam Islam. Sementara la ilaha illallah ini adalah kunci seorang itu masuk dalam level keislaman. Kalau begitu la ilaha illallah itu artinya apa? Tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tidak mau mereka lakukan. Apakah kami ingin meninggalkan sesembahan-sesembahan yang banyak hanya untuk mengikuti Muhammad? Kalau ditanya sama mereka siapa pencipta, mereka katakan Allah. Tapi ketika diajak ibadah, jawaban mereka, kenapa kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami yang banyak? Inna hadza la syai'un ujab. Ini enggak mungkin. Jadi mereka tahu sesembahan-sesembahan mereka, patung-patung itu bukan pencipta. Pencipta Allah, tapi patung-patung ini mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada patung-patung ini kecuali patung ini mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada
Tuhan. Kalau begitu, konsekuensi daripada la ilaha illallah, jangan jadikan segala sesuatu Tuhan kecuali hanya Allah. Jangan jadikan harta menjadi Tuhan. Jangan jadikan jabatan menjadi Tuhan. Jangan jadikan kedudukan, ketenaran menjadi Tuhan. Jangan jadikan nafsu, syahwat, birahi jadi Tuhan. Ketika syahwat birahi yang lebih dia patuhi daripada Allah, dia telah terkontaminasi dari ketauhidannya. Allahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan ba'da Isya. Kita salat Isya dulu. Nanti ba'da Isya setelah salat mungkin ada pertanyaan atau kita tambah sedikit dengan materi kita. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan kita tentang la ilaha illallah, kalimat yang ringan tapi berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah menyebutkan di antara konsekuensinya. Di antara konsekuensinya juga adalah seorang itu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat la ilaha illallah itu di dalamnya ada dua rukun, penafian dan penetapan. Menafikan segala sesembahan selain Allah dan menetapkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus bara'ah, berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Walaupun dia tidak menyembah selain Allah tadi, tapi selama dia tidak berlepas diri, maka dia tetap dikatakan belum mentauhidkan Allah. Yang namanya mentauhidkan, dia beribadah kepada Allah, dia berlepas diri. Berlepas diri berarti betul-betul mengingkari, tidak bersama mereka, dan betul-betul dia membersihkan dirinya dari segala perbuatan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Pada inilah Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara salah satu sifat Ibrahim alaihissalam, dia adalah bara'ah, berlepas diri daripada bentuk kesyirikan. Di sini disebutkan oleh para ulama tentang syarat la ilaha illallah. Di antara syaratnya pertama adalah orang harus berilmu, mengetahui apa makna dan konsekuensi dari yang dia ucapkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Belajarlah, ketahuilah tentang makna la ilaha illallah. Jadi mempelajari tentang makna la ilaha illallah itu perintah dari Allah langsung di Quran. Kalau enggak salah ini surat Muhammad ayat 19. Langsung di Quran perintah Allah, fa'lam, belajar kamu. Apa objek yang dipelajari? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah tentang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakin tentang apa yang diucapkan. Jangan mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, tapi hatinya ragu, seolah-olah ada yang berhak diibadahi selain Allah, ada yang berhak tempat bergantung selain Allah. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hanya saja orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian dia tidak bimbang dan ragu dalam keimanan mereka. Bahkan mereka wajahadu fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang shadiq, yang benar. Kalau ada orang meragukan tentang la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkannya, maka bisa jadi ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Yang ketiga, la ilaha illallah itu syaratnya adalah qabul, menerima. Menerima apa yang harus ada daripada la ilaha illallah. Menerima dengan lisannya, menerima dengan hatinya,
innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka dahulu jika dikatakan pada mereka ucapkanlah la ilaha illallah yastakbirun, mereka enggan, mereka sombong. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami hanya untuk karena Muhammad penyair yang gila? Mereka tidak menerima apa yang konsekuensi daripada la ilaha illallah. Karena konsekuensinya daripada la ilaha illallah, ketika kau ucapkan itu, berarti tidak ada lagi yang kau sembah kecuali Allah. Patung-patung yang disembah selain Allah itu harus ditinggalkan. Ini yang tidak mau dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Sampai mereka mengatakan, kalau mereka ditanya siapa pencipta, mereka mau jawab. Tapi ketika mereka dikatakan, ayo ucapkan la ilaha illallah, mereka nggak mau. Karena mereka tahu konsekuensi keharusan daripada mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan patung-patung yang mereka sembah. Maka mereka tidak qabul namanya, tidak menerima konsekuensinya. Yang berikutnya adalah inqiyat. Inqiyat itu tunduk, patuh, taat. Ketika sudah mengucapkan dan mendeklarasikan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti dia juga mendeklarasikan dia akan tunduk dan patuh dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasul. Kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tunduk dan patuh kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Quran, atau dia hanya menerima sebagian di Quran dan menolak sebagian di Quran, berarti dia belum memenuhi syarat la ilaha illallah. Karena syarat la ilaha illallah, dia meninggalkan hawa nafsunya, keinginannya hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kata Rasulullah SAW, tidak beriman salah seorang kalian hatta yakuna hawa'u taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang kalian sampai hawa nafsunya, keinginannya mengikuti apa yang aku diutus dengannya. Yang berikutnya adalah jujur. Ini yang kelima. Jangan dusta mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan cuman supaya dikatakan mukmin, atau mengucapkan supaya cuman dikatakan sebagai orang yang beriman. Ini kebohongan. Inilah orang-orang munafikin. Orang munafik ketika mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengucapkan berdusta. Hati mereka bertentangan dengan lisan mereka. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Maka Rasul mengatakan dalam sebuah hadis kepada Mu'adz bin Jabal, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah sidqan min qalbihi illa haramallahu 'alan nar. Barang siapa yang bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, bahwasannya aku adalah Rasulullah, sidqan min qalbi, jujur dari hatinya, kecuali pasti Allah akan haramkan baginya neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, ya Rasulullah, afala ukhbirun nas? Ya Rasulullah, boleh enggak aku kabari manusia tentang ini? Maka fayastabshiru, maka manusia akan bahagia dengan hadis ini ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, idzan yattakilu, jangan kau kabarkan dulu. Kalau kau kabarkan hadis ini, mereka akan bersandar dan bergampang-gampangan. Arti tidak mau beramal, cukup mengucapkan la ilaha illallah. Ini kejujuran. Yang berikutnya adalah keikhlasan. Apa yang maksudnya ikhlas? Dia mengucapkan karena Allah, bukan mengucapkan karena ingin menikahi seorang wanita, bukan mengucapkan karena ingin mendapatkan dunia, atau ingin mendapatkan jabatan, atau ingin mendapatkan kedudukan, bukan. Maka itu dalam sebuah hadis kata, ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atika yaumul qiyamah. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu nanti di hari kiamat? Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Kata Rasulullah SAW, orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalis, murni dari hatinya, tanpa ada tendensius yang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah mahabbah, mencintai apa yang dia ucapkan dan mencintai apa-apa yang ditunjukkan daripada apa yang dia ucapkan. Dia harus mencintai Allah, mencintai Rasul. Sebagaimana kita katakan juga tadi, dia harus membenci kesyirikan, membenci pelaku kesyirikan, bahkan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih
min waladih wa walidi wan nas ajma'in. Rasulullah mengatakan tidak beriman salah seorang kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, melebihi dia mencintai anaknya dan kedua orang tuanya, bahkan melebihi dia mencintai seluruh manusia. Di antara bukti kecintaan kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seorang mukmin akan menjadikan apapun yang diridhoi oleh Allah lebih dahulukan daripada dia mencari apa yang ada pada dirinya. Karena kecintaan melahirkan kepada ketaatan, ketaatan melahirkan kepada penghambaan. Penghambaan itu adalah puncak dari peribadatan. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya, syaratnya berarti dia harus beramal. Dari inilah para ulama mengatakan, kenapa dalam hadis-hadis yang lain disebutkan tentang amal. Barang siapa yang man lam yusyrik billahi wa aqammas salata wa atuz zakata. Barang siapa yang tidak menyekutukan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, Allah masukkan dia ke surga. Kenapa di dalam hadis yang lain disebutkan amal-amal, tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah? Karena kata para ulama, di antara syarat la ilaha illallah kandungannya adalah cinta, dan di antara cinta adalah penghambaan kepada Allah. Jadi kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak beribadah kepada Allah, ucapannya bertentangan dengan perbuatannya. Jadi kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, harus dia sholat, harus dia puasa, harus dia zakat kalau dia punya uangnya, harus dia taat kepada Allah. Karena di antara syarat la ilaha illallah itu mencintai, dan puncak dari cinta adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fid din wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin pembahasan yang sering kita bahas, juga kita sering dibahas oleh para asatid. Tapi tentu pembahasan ini terus kita bahas. Kenapa? Karena Allah perintahkan di Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Belajarlah kalian tentang la ilaha illallah. Mudah-mudahan majelis kita ini majelis menggugurkan kewajiban kita yang Allah perintahkan dalam surat Muhammad tadi. Karena kalau Allah perintahkan di Quran, maka hukumnya wajib. Dari itulah dalam sebuah hadis dikatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Belajar apa? Belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya sebagian kecil, dan masih banyak ilmu-ilmu yang sangat kita butuhkan tentang mengenal Allah dan tauhid kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa belajar tentang tauhid ini di majelis-majelis para ustadz-ustadz yang mengajarkan kita kepada tauhid yang benar. Allahu alam. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan kasih pertanyaan. Dan di sini ada hadiahnya ini. Pertanyaannya, tadi kita membahas tentang bahwasannya ada hamba-hamba Allah yang Subhanahu wa taala tidak akan pernah, atau dia akan terlindungi dan terjaga dari gangguan syaitan. Disebutkan tadi, ketika iblis berkata di hadapan Allah, aku akan menyesatkan manusia kecuali satu. Siapakah mereka yang satu ini yang tidak akan disesatkan oleh iblis? Dan apa maksudnya? Silakan akhi. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Faroji. Jadi saya akan menjawab dari Ustaz yang dimaksud oleh iblis yang tidak akan bisa disesatkan oleh iblis itu adalah orang yang beribadah secara ikhlas. Maksudnya beribadah secara ikhlas itu yaitu beribadah secara murni tanpa ada campuran atau mensekutukan Allah. Jadi orang yang akan dilindungi oleh Allah, dan dia salah satu orang yang tidak bisa diganggu oleh iblis adalah orang-orang mukhlasin, orang yang ikhlas. Apa maksud ikhlas di sini? Dia murnikan penghambaan dirinya kepada Allah. Maka itu di antara keikhlasan adalah mengucapkan la ilaha illallah, karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang ikhlas. Ya, kalau dia menyekutukan hidupnya atau menyekutukan amalnya kepada selain Allah, maka dia sangat mudah dan sangat rentan untuk diganggu oleh iblis. Maka jangan heran kalau ada orang yang menjadikan hidup dan tujuannya dunia mudah diganggu oleh iblis, karena bukan Allah tujuannya. Begitu juga orang yang menjadikan hidupnya tujuannya bukan karena Allah, itu sangat mudah untuk digelincirkan oleh iblis. Allahu a'lam. Ya, jazakallah khair. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya,
Tadi kita bilang di antara muktadha keharusan daripada la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah itu ucapan, tetapi ucapan ini pasti mengandung keharusan dan makna kelaziman dan konsekuensinya. Apa konsekuensi ketika seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Silakan, Pak. Konsekuensinya beribadah kepada Allah dan ikhlas sesuai dengan tuntunannya. iya. Konsekuensinya itu sudah dapat 50% itu jawabannya. Tapi ada 50%-nya lagi belum kejawab itu. Iya. Menghamba hanya karena Allah. Iya, 50% juga. Berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Itu 50% lebihnya. Jadi, apa bedanya kalau dia mengikhlaskan ibadah? Berarti beribadahnya kepada Allah. Tapi beribadah kepada Allah kalau belum berlepas diri pada kesyirikan, enggak mengingkari kesyirikan, belum baro'ah. Karena la ilaha illallah itu apa? Ada 2 rukun dalamnya. Perlepas diri dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadiahnya bagi-bagi aja kalau bisa bagi-bagi. Khair insyaallah. Mungkin sampai di sini kita cukupkan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah masukkan kita ke dalam surga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surga Allah sebagaimana Allah kumpulkan di tempat ini. Allah jaga keimanan kita, Allah kokohkan keimanan kita, dan Allah istiqomahkan kita di agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.